Mungkin orang yang mengagumi Jokowi mengatakan hahaha, wah ini hebat presiden ini karena berani ya. Ada yang menganalogikannya Umar bin Khattab, ada yang menganalogikannya macam-macam lah. Padahal yang begini dalam kacamata Didik Rahbani merusak tatanan. Kalau dia menginginkan sesuatu dan hukumnya itu tidak membolehkan ya, bukan dianya yang kemudian menyesuaikan, tapi hukumnya diganti sama dia. Berita yang menarik ya dari Profesor Dr. Didik J. Rahbini. Jadi sekarang Rektor Universitas Paramadina ya. Apa yang dikatakan Didik Rahbini ini menarik sobat era sekalian. Tapi sebelumnya kita harus paham Didik Rahbini ini adalah anggota dari Partai Amanat Nasional, pernah menjadi anggota DPR di sana dan kemudian sepertinya kapok menjadi anggota DPR ya. Dan sengaja ya saya angkat ini, saya membayangkan bagaimana pendapat dari para anggota DPR dari Partai Amanat Nasional yang sekarang kelihatannya sangat Jokowi minded ya. Jadi saudara sekalian, Didik Rahbini ini mengatakan ya bahwa Jokowi merusak dua tatanan penting di Indonesia. Ini juga penting juga untuk pendukung-pendukung Jokowi. Ya kita hormati ya, luar biasa, menjelang lengser pun masih setia. Ya mungkin karena ada sambungannya dengan pemerintahan yang baru. Jadi orang-orang yang membela Jokowi berharap bahwa dia juga akan dipakai di pemerintahannya Prabowo. Nanti kita lihat ya apakah memang demikian, apakah tidak ya. Oke. Coba kita lihat ya. Republik Merdeka, Presiden Joko Widodo dinilai telah merusak dua tatanan paling penting di Indonesia hingga memporak-porandakan sistem berdemokrasi. Rektor Universitas Paramadina, Profesor Didik J. Rahbini menuturkan bahwa dua tatanan yang dirusak Jokowi yakni tatanan aturan dan tatanan moralitas bangsa saat ini. Oke, nanti kita bahas ya. Ini gara-gara Presiden Jokowi merusak dua tatanan kelembagaan, peraturan, hukum, undang-undang itu dirusak-rusak sama dia, kata Didik kepada RMOL saat ditemui di Hotel Arya Duta. Kedua, tataran moralitasnya itu sudah etik, dicontohkan buruk pada atas, sambungnya. Ia berharap pada pemerintahan Prabowo Gibran bisa memperbaiki tatanan yang dirusak Jokowi tersebut agar sistem demokrasi di Indonesia membaik. How come kalau mau diperbaikin Gibran? Ya Prabowo mungkin masih bisa berharap kita ya. Nah mudah-mudahan kedepannya lebih baik ucapnya. Didik mengaku sempat berpikir Jokowi merupakan wong cilik yang lugu. Namun setelah berkuasa selama 2 periode tampak wajah asli Jokowi yang mampu merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Kita menduga Jokowi itu orang baik karena lugu, ternyata tidak. Dia banyak merusak macam-macam tatanan. KPK saja diberangus menjadi lembaga pemerintah sekarang katanya. Itu terjadi pada masa dia. Sebelumnya tidak ada presiden yang berani walaupun DPR semuanya ngotot. Begitu presiden tidak setuju tidak jadi. Dia Jokowi menjadi mastermind yang mengubah undang-undang KPK, tutupnya. Ya sobat era sekalian, pertanyaannya adalah why? Mengapa Jokowi memperlemah KPK? Ya, ini menarik untuk kita lihat ya. Pertanyaan pertama ya, karena yang bermasalah dia dan keluarganya. Dia tidak ingin ada lembaga yang kuat yang bisa menjadi macan atau harimau bagi dirinya. Karena itu dia membutuhkan pelemahan KPK. Tapi sebenarnya sobat era sekalian ya, ada beberapa hal yang barangkali juga kita lihat ya dari sepak terjang KPK misalnya. Tapi kita kembali dulu kepada tulisan Didik Rahbini ya. Pertama saya akan lihat dulu. Didik Rahbini ini anggota DPR dari Partai Amanat Nasional. Pernah menjadi anggota DPR dari Partai Amanat Nasional. Kira-kira pendapatnya ini diamini PAN gak hari ini? Kira-kira begitu ya. Diaminin PAN gak hari ini ya? Saya kira tidak akan ya. Karena struktur menentukan ide ya. Posisi menentukan pikirannya ya. Jadi Didik Rahbini ini, Profesor Didik Junaidi Rahbini MSc PhD, adalah seorang tokoh Partai Amanat Nasional yang menjabat sebagai anggota Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk masa bakti 2004-2009. Sekali aja. Didik mewakili konstituen dari daerah pemilihan 5 Jawa Timur. Kelahiran 2 September 1960, usia 64 tahun ya.
Kemudian ya 9 tahun lebih lah ya, lebih tua dibandingkan saya. Pendidikan Institut Pertanian Bogor. Jadi sobat era sekalian, kalau dilontarkan kepada Partai Amanat Nasional, saya kira mereka tidak akan setuju. Coba lihat anggota-anggota PAN sekarang, kalau berkomentar ya, itu semuanya memuji Jokowi. Yandri Susanto misalnya mengatakan tidak ada cawe-cawe. Tidak ada cawe-cawe Jokowi dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang sebenarnya sudah menjadi common knowledge pun yang sudah menjadi common knowledge pun kemudian dibantah ya. Ini yang menurut saya yang kemudian menjadi nggak masuk akal. Tapi ya itulah politik kan. Politik itu bisa membolak-balik orang ya. Coba lihat Habibur Rahman pada waktu menjadi oposisi kan, apapun dia kritik terhadap Jokowi. Sama juga Daniel Anzar misalnya, apapun dia kritik terhadap Jokowi. Tapi begitu menjadi bagian dari pemerintahan, oh dia pula yang membela pertama kali ya. Ingat putusan Mahkamah Agung ya, dia bela mati-matian ya, sampai ribut dengan saya. Padahal kalau kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi udah jelas. Putusan Mahkamah Konstitusi akhirnya membenarkan bahwa yang namanya usia itu ya dihitung pada saat pendaftaran, bukan pada saat dilantik, yang jelas ukurannya nggak ada ya. Jadi memaksakan diri untuk membenarkan hal yang tidak benar. Nah, sobat era sekalian ya, Didik Rahbini ya, apa yang dikatakan sebagai merusak tatanan itu faktualnya memang begitu. Jadi permasalahan Jokowi di hukum ini adalah begini. Kalau dia menginginkan sesuatu dan hukumnya itu tidak membolehkan ya, bukan dianya yang kemudian menyesuaikan, tapi hukumnya diganti sama dia. Mungkin orang yang mengagumi Jokowi mengatakan hahaha, wah ini hebat presiden ini karena berani ya. Ada yang menganalogikannya Umar bin Khattab, ada yang menganalogikannya macam-macam lah. Padahal yang begini dalam kacamata Didik Rahbini merusak tatanan. Kita ingat ya, satu-satunya yang tidak bisa diubah oleh Jokowi itu adalah bagaimana menjadikan dirinya presiden 3 periode. Walaupun sudah dikampanyekan Kodari, gagal juga karena dihalangi oleh Megawati Soekarno Putri. Seandainya Bu Mega ya, Megawati tidak menolak 3 periode ya, maka jadi itu perubahan terbatas amandemen. Seperti halnya di Partai Amanat Nasional dengan menambahkan klausul bila dikehendaki lagi maka bisa dicalonkan kembali. Maka tidak ada lagi tradisi pembatasan masa jabatan di Partai Amanat Nasional. Zulkifli Hasan untuk pertama kalinya tidak hanya menjabat 2 periode tapi pada periode ketiga. Dan saya kira logikanya akan mengatakan ya karena kalau dikehendaki bagaimana, padahal kita tahu kongres-kongres, muktamar-muktamar itu semua ada gizinya semua ya untuk membungkam suara-suara dari Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Wilayah ya. Jadi itu saja yang tidak berhasil. KPK misalnya yang menjadi partner presiden dalam pemberantasan korupsi. SBY pernah merasakan pahitnya KPK ketika besannya sendiri ditangkap misalnya. Tetapi dia tetap memelihara independensi KPK dari gangguan-gangguan, terutama gangguan aparat penegak hukum yang menjadi rivalnya dalam tanda kutip. Tapi di era pemerintahan Jokowi tidak. Di akhir pemerintahan main saja ya. Saya pernah mendengar langsung dari seseorang yang sekarang jadi menteri yang baru saja diangkat. Nggak ada pembahasan undang-undang KPK katanya. Main begitu aja di akhir pemerintahan Presiden Jokowi 2019. Dan pada waktu itu Jokowi tidak menandatangani kalau tidak salah, atau tidak menandatangani, tapi tidak juga mau mengeluarkan perpu. Kelihatan betul bahwa memang by design KPK diperlemah. Dan sampai sekarang dampaknya terlihat. KPK tidak lagi lembaga yang bisa dipercaya 100%. Apalagi kemudian ditempatkan orang yang bisa dikendalikan. Nah pada waktu yang jadi masalah adalah ada kekuatan lain, misalnya kekuatan katakanlah kekuatan intelijen ya, yang bisa menguasai KPK misalnya ya, termasuk di kepolisian juga. Nah pertanyaannya adalah apakah itu di bawah kendali Jokowi apa di bawah kendali Megawati. Tapi secara struktural kemudian badan intelijen langsung di bawah Presiden Jokowi.